وسلم تسليما اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh kali ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Misbahuz Zalam. Ini kitab ditulis oleh orang kita, Kiai Haji Muhajirin Amsar, orang Jakarta, orang Betawi, yang juga alumni dari Madrasah Darul Ulum Mekah Al-Mukarramah, tempat dulu di mana Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq juga belajar di sana. Tapi kalau Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq dikenal dengan Al-Qur'annya, hafalannya, hafiznya, dan ilmu-ilmu Al-Quran yang lainnya, tetapi Kiai Haji Muhajirin Amsar ini dikenal dengan kefakihannya dan beberapa karya beliau yang akhirnya sampai kepada kita. Salah satunya adalah ini kitab Misbahuz Zalam. Wallahu alam bisawab. Apakah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq meninggalkan tulisan-tulisan misalnya ya? Sampai saat ini saya juga belum terlalu banyak pengetahuan sampai di sana. Tetapi bahwa kiprah beliau dengan Al-Quran itu sudah tidak diragukan lagi. Di Sumatera Selatan khususnya dan di Indonesia secara umum. Karena berdirinya Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ Jakarta, tempat di mana juga kami belajar, itu salah satunya adalah berkat inisiasi juga dari Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq dengan Pak Ibnu Sutowo ya, yang di Pertamina. Selain itu juga berdirinya UIN Raden Patah Palembang, awal-awal mula berdirinya UIN Raden Patah Palembang, itu juga bermula dari inisiasi dari beliau, salah satunya ya Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Nah, tetapi dalam karya-karya tertulis sampai saat ini kita belum mendengar. Terakhir saya ketemu dengan anak beliau, Ibu Hajjah Nabilah. Kata beliau, dulu kami ada lemari besar, tapi lemari besar ini akhirnya banyak dimakan rayap gitu ya. Sehingga bukti-bukti fisik, mungkin tulisan-tulisan, kertas-kertas misalnya ya, yang menggambarkan tentang aktivitas beliau selama di Mekah maupun di Sumatera Selatan secara umum, itu banyak yang tidak terselamatkan. Jadi kita tidak tahu lebih jelas apa yang hilang dimakan rayap itu ya. Nah, sekali lagi saya yakin antara beliau dengan Kiai Haji Muhajirin Amsar ini mesti saling kenal. Saya yakin ya, mesti saling kenal karena masanya sama. Baik Bapak Ibu semua, di pertemuan kemarin kita sudah membaca beberapa hadis, dan terakhir kita membaca hadis seputar najisnya khomer ya, seputar najisnya khomer. Dan bahwa akhirnya ada yang menanyakan, apakah alkohol yang ada di obat-obatan, yang ada di parfum itu juga najis atau tidak? Nah, di sini para ulama kontemporer terutama ya, karena kan jenis-jenis alkohol yang dipakai pada obat-obatan dan parfum itu kan adanya sekarang-sekarang. Itu pertanyaannya adalah apakah apakah alkohol
yang ada pada khamar itu jugalah alkohol yang ada pada obat-obatan dan parfum. Pertanyaan ini harus dijawab terlebih dahulu, tapi sampai saat ini saya belum menemukan jawaban yang konkret dari pemerhati zat-zat kimia ini. Apakah alkohol yang ada di khamar itu jugalah yang ada pada alkohol obat-obatan, parfum. Kalau seandainya beda, dan memang ada yang mengatakan beda alkohol yang ada di khamar, minuman keras itu, dengan alkohol yang ada pada obat-obatan. Alkohol yang ada pada obat-obatan dia tidak memabukkan, tapi mematikan. Karena itu adalah racun kan? Itu adalah racun. Tapi kalau alkohol yang ada pada khamar, dia tarafnya memabukkan sebelum mematikan. Kalau khamar, minuman keras, fermentasi anggur, kurma, buah-buahan yang lain, sehingga akhirnya jadi minuman keras, jadi tuak, maka kan khamarnya memang sedari awal diniatkan untuk diminum kan. Orang bikin fermentasi kurma, fermentasi buah-buahan, apel, kemudian anggur, kemudian disimpan dalam waktu yang lama, kemudian jadi anggur, jadi minuman yang memabukkan. Nah, berarti memang sedari awal ini diniatkan untuk diminum. Tapi kalau alkohol untuk obat-obatan, untuk hand sanitizer segala macam, untuk dicampur dengan parfum, itu kan niatnya sedari awal bukan untuk diminum. Itu niatnya memang untuk dijadikan sebagai bahan luar gitu kan, bukan untuk diminum itu. Nah, nanti ini perlu diperjelas lagi bahwa sebagian yang pernah kami dengar bahwa sebagian menilai alkohol yang ada pada obat-obatan itu bukan alkohol yang ada pada khamar, sehingga kesimpulan hukumnya adalah berbeda. Memang ini nanti permasalahannya terjadi khilafiyah di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan alkohol yang ada pada obat-obatan dan parfum itu bukan najis hukumnya, sehingga dia sah dan boleh diajak untuk sholat terutama. Tetapi memang kalau seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu masih ragu dan akhirnya tidak mau menggunakannya untuk aktivitas sholat khususnya, maka itu pilihan tentunya ya. Tentunya ini pilihan, dan kita dalam hal ini misalnya lebih memilih parfum-parfum yang memang jelas-jelas misalnya tidak mengandung alkohol untuk diajak sholat, baik sendirian maupun berjamaah. Nah, ini terakhir pertemuan kita di pekan kemarin, kita sedikit menyinggung tentang itu. Sekarang berikutnya kita baca hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, karena hadis kemarin riwayat Anas bin Malik. Lamma kana yaumu Khaybar, tatkala hari di mana terjadinya perang Khaybar, ini perang antara Nabi dengan Yahudi. Yahudi Khaybar ini sebenarnya adalah Yahudi yang domisili di dalam wilayah kekuasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya mereka ini aslinya bukan musuh. Aslinya mereka adalah warga yang berdiam secara resmi di bawah kepemimpinan Rasul. Tapi akhirnya mereka berkhianat. Nah, gara-gara berkhianat itu akhirnya diperangi. Lamma kana yaum Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Talha, fanada, kemudian Rasul memanggilnya, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kalian semua untuk memakan daging hewan, apa yang di Arab yang kecil itu?
Mirip kuda, keledai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan daging hewan keledai. Masih tidak keledai di Arab? Kalau di beberapa video di Mesir masih ada. Saya melihat misalnya di Mesir orang-orang masih menggunakan keledai untuk transportasi mereka yang ibaratnya petani, ibaratnya ya, pekerja-pekerja ya kasar seperti itu, mereka masih menggunakan keledai sebagai kendaraan. Tapi kalau di Saudi Arabia, wallahu a'lam bishawab, apalagi kalau di kota-kotanya tidak terlihat lagi kan. Apalagi kalau sudah di kawasan haram, itu kawasan elit. Katanya Pak Ajis, katanya tanah yang paling mahal itu di seputaran haram. Coba Pak Ajis cari tahu. Berapa nian harga tanah di seputaran haram itu? Yang saya dengar informasinya, yang paling mahal harga tanah itu adalah di seputaran haram itu. Tapi tidak tahu nian berapa harganya itu kan. 1 M per meter. Per meter. Jadi kalau lagi buntu jual biasa meter. Semeter persegi kan. Nah dulu orang-orang kita yang tinggal di Mekah itu, mereka tuh tinggalnya di kawasan Ajiyat, Pak. Yang sekarang ini hotel bintang 5, hotel bintang 4, kawasan Ajiyat itu. Termasuklah ke Haji Abdul Rashid Siddiq ini dulu tinggalnya di seputaran Ajiyat ini. Termasuk orang kami, orang Sakatiga, juga ada yang tinggal di seputaran Ajiyat. Sempat saya tanya dengan Ustadz Tolmat Wafa, Pak Kiai, pernah tidak mencari tahu di Manonian dulu tuh tempat kakek-kakek kita yang ada di Sakatiga ini tinggal di Mekah? Katanya tidak keciren lagi kira-kira. Walaupun kata Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq tinggalnya itu di Ajiyat. Cuma Ajiyatnya di Bucu Mano kan. Terus sekarang jadi apa? Nah itu yang sudah hilang. Apa jadi hotel bintang 5 itu misalnya kan? Atau di mana? Yang jelas sekarang sudah masuk dalam kawasan haram ya. Nah ini larangan memakan daging keledai. Di sini fannahyu yaqtadi at-tahrim. Larangan memakan daging keledai ini sebagian dari ulama menilainya larangan ini maknanya adalah haram. Maknanya adalah haram. Jadi nggak usah dimakan. Tapi kalau daging kuda, wa ammal khailu, sedangkan daging kuda, fakhtalafa fihi. Nah, di sini daging kuda para ulama berbeda pandangan. Fa'anis Syafi'i wal jumhuru annahu yahillu. Dalam mazhab Syafi'i dan menurut mayoritas ulama lainnya, daging kuda itu halal. Menurut mayoritas ulama halal ya, walaupun halal tapi karena kuda mahal ya, saya kira tetap pilihannya jangan gampang menyembelih kuda gitu kan. Jangan gampang menyembelih kuda karena mahal ini ya. Kalau daging kuda halal maka susu kuda juga halal kan. Dulu saya pernah minum susu kuda liar katanya dari NTB kan. Ada teman bawa susu kuda liar dari NTB. Ternyata itu di luar ekspektasi. Saya kira lemak gitu kan. Ternyata masam gitu kan. Ternyata masam gitu. Ibaratnya kalau nak ngulang lagi rasa-rasanya nak mikir kan. Minum susu kuda liar itu. Nah, itu masam tuh. Wa an Abi Hanifah annahu yahrum, tetapi menurut sebagian ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah terutama, dia tidak boleh dimakan dan hukumnya haram. Jadi kuda itu diperselisihkan kehalalannya haram atau halal. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama dia hukumnya halal. Tetapi sekali lagi karena kuda ini mahal dan keberadaannya sekarang ini tidak terlalu banyak sehingga butuh untuk dijaga-jaga. Maksudnya sekiranya ada pilihan lain,
Nah, kita nyembelih yang lain baiklah gitu kan. Yang banyak-banyak ini kambing banyak, sapi banyak gitu. Nah, ini hadis yang pertama yang kita baca subuh kali ini tentang keledai. Berikutnya, wa an Umar ibni Kharijah radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Kharijah berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah kepada kami di musim haji pada waktu itu, di haji wada ini, di Mina, di kawasan Mina. Orang-orang yang haji itu sebenarnya bukan hanya khutbah Arafah adanya ya. Sebenarnya khutbah Mina juga ada. Walaupun yang masyhur dan familiar di kita khutbah itu khutbah Arafah ya. Tetapi di Mina juga Rasul berkhutbah. Wa huwa ala rahilatihi, dan Rasul saat berkhutbah di Mina, di kawasan Mina itu Rasul berkhutbahnya di atas tunggangan kendaraan beliau. Tapi tidak disebutkan di sini. Kemungkinan besar ini ya kalau tidak kuda, unta atau keledai kan, antara tiga ini. Karena ini kendaraan orang dulu. Kuda ini biasanya kendaraan perang atau kendaraan jarak jauh. Unta ini biasanya kendaraan jarak jauh. Kalau kendaraan perang enggak, ini kendaraan untuk mobilisasi, untuk bawa barang-barang berat gitu kan. Karena orang dulu kalau perang itu bawa beras kan, bawa beras. Kemudian unta itu juga dibawa salah satunya untuk disembelih gitu kan, konsumsi kan. Perang zaman dulu itu berat. Tidak sesimpel sekarang. Kalau sekarang kan lebih simpel lah kira-kira ya, untuk akomodasi makan dan minum. Nah, Rasul berkhutbah di atas tunggangan beliau. Waluba'uha yasilu ala katifiyya. Kata sahabat Nabi yang bernama Umar bin Kharijah ini, saat Rasul berkhutbah itu, Rasul di atas kuda atau di atas unta atau di atas keledai, kami ini di bawah, mungkin duduk di bawah. Nah, ini air liur hewan ini menetes mengenai pundak kami. Air liur tiga hal ini ya, air liur kuda, air liur unta atau air liur keledai, antara tiga ini. Nah, dari sini, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Dari sini kita kan masih berbicara tentang bab najis ya. Dari sini kata para ulama, dalilun ala taharati lu'abil hayawan. Dari sini diambil faidah, diambil kesimpulan akan sucinya air liur hewan, kecuali memang yang jelas-jelas air liur anjing itu disepakati kenajisannya, dan babi terutama. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Air liur yang lain, air liur keledai, air liur unta, air liur kuda, air liur kucing, itu tidak najis. Ya, maksudnya tidak najis itu kalau mau misalnya ini air liur terkena barang, terkena badan kita, terkena baju kita, ini kita pakai sholat, sah sholatnya. Kalau dia terkena makanan, ini makanan kalau mau, ini kan kalau mau ya, tidak wajib. Kalau mau boleh tetap dimakan. Ini air misalnya bekas jilatan kucing, bekas jilatan kuda misalnya ya, ini boleh diminum. Ini kalau seandainya mau dimakan dan mau diminum. Kalau tidak mau ya beda lagi kan, boleh ganti dengan yang lain. Tetapi yang jelas dia suci dan tidak najis. Nah, ini hadis yang kedua. Sekarang hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didapati, ya ini mohon maaf ya karena ini kajian jadi saya ngomong apa adanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mencuci mani. Maksudnya mani yang ada di pakaian terutama ya. Mencuci mani. Summa yakhruju ila shalah, lalu kemudian Rasul setelah itu keluar dengan pakaian yang sudah dicucinya tadi itu, beliau itu keluar menuju salat fi zalikas saub, dengan pakaian itu. Wa ana anzuru ila asaril ghusli fihi, dan kata Aisyah radhiyallahu anha, saya masih lihat bekas cucian, ibaratnya bekas bagian yang dicuci oleh Nabi itu, saya lihat saat Nabi keluar ke masjid, saya lihat ada yang basah misalnya di tangannya atau di sarungnya atau di jubahnya. Nah, itu bekas cuci mani. Keluar. Salat, maksudnya dengan pakaian itu kan. Wali Muslim, di dalam riwayat yang lain, laqad kuntu afruquhu min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Di dalam hadis yang lain, kalau yang hadis yang pertama kan mengatakan dicuci pakai air ya. Sekarang hadis yang kedua sahih juga. Yang pertama riwayat Imam Bukhari Muslim, yang kedua riwayat Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya itu pernah mengerik. Kalau tadi kan nyuci, sekarang ngerik. Saya dulu pernah mengerik mani dari kain Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasul menggunakan kain itu untuk sholat. Jadi ada dua riwayat, riwayat mencuci dan riwayat ngerik. Nah, sekarang riwayat mano yang pengen kita pakai ini? Riwayat mano? Riwayat mano? Kalau yang kita pakai riwayat mencuci, inilah akhirnya sebagian dari ulama menilai bahwa mani itu najis berarti, karena harus dicuci. Tapi kalau riwayat mengerik yang kita pakai, maka mani itu suci, karena hasil kerikan itu berbeda dengan hasil cucian, beda. Hasil cucian ini bersih-bersih nian, hasil kerikan ini iya sekedar ngerik baik kan, mesti masih dugaannya masih ada yang tersisa dikit-dikit ya kan. Nah, karena masih ada dugaannya, karena masih ada yang tersisa dikit-dikit, maka kalau riwayat ini yang kita pakai, maka kesimpulannya adalah mani itu suci. Nah, sekarang kesimpulan para ulama bagaimana? Kesimpulannya dua hal ini. Sebagian dari ulama menilai berdasarkan riwayat hadis yang pertama, mani itu najis. Misalnya ini sebagian dari ulama Malikiyah dalam mazhab Maliki, dan sebagian dari ulama mazhab Hambali, dan juga ini pendapat dalam sebagian ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mengatakan ala najasatil mani, mani itu najis. Tetapi kata Kiai Haji Muhajirin Amsar yang menulis kitab ini, wa fihi dalilul limazhabis syafi'iyyah annal maniyya tahirun, tetapi dalam pandangan mazhab Syafi'i, mani itu suci. Mani itu suci. Karena kalau mani itu najis, tidak mungkin Nabi akan menggunakan kain hanya karena dikerik. Kalau memang dia najis. Jadi misalnya Nabi tahu Aisyah mengeriknya, tidak mungkin juga lah mengerik itu berjam-jam ya, tidak mungkin juga lah ya. Ngerik itu kan apa adanya baik kan, cek sudah. Kemudian dipakai oleh Nabi. Nah, ini bukti bahwa ngerik itu sekedar menghilangkan yang kira-kira tejingok tidak bagus kira-kira kan. Dikerik ala kadarnya, kemudian dugaannya masih ada tersisa. Nah, jadi kesimpulan hukumnya adalah kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i, jika di badan, di pakaian ada sisa-sisa mani, mohon maaf sekali lagi, lalu kemudian kita ajak sholat di masjid, sholat sendirian, maka itu sholatnya sah menurut pandangan mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain tidak sah. Itu baik sebenarnya kepentingannya kan. Yang lain-lain tidak ada.
Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang terlalu liar nanti ya. Tapi saya tidak ke sana. Saya hanya fokus ke sini. Dan bahwa kalau seandainya ada yang mengatakan, Ustadz, cari kain lain baik kan. cari sewet lain baik kan. Cari sarung lain gitu kan, cari jubah lain. Yaitu zaman sekarang yang kita di rumah ada sarung 10, 20 gitu kan. Tapi kan orang dulu kan sarungnya kan terbatas. Bahkan ada cerita di zaman Rasul, ini cerita Sa'labah ya. Sholat duluan sekali, balik duluan sekali kan. Setelah ditanya ngapo sholat duluan sekali, balik duluan sekali kan. Katanya kami ini cuma punya sarung siko. Jadi begilir dengan istri ini kan. Jadi saat saya sholat di masjid, berarti istri di rumah itu belum pacak nutup aurat untuk sholat. Makanya buru-buru salam kanan salam kiri langsung balik. Jadi yang langsung balik sudah salam kanan sudah salam kiri itu husnuzon ya, siapa tahu tukaran sarung kan. Nah kemudian ternyata memang ada cerita-cerita seperti itu kan. Tapi akhirnya Sa'labah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasul sederhana, Allahumma barik fi amwalihi. Ya Allah berikanlah keberkahan bagi harta Sa'labah. Jadi doa Rasul itu sedang baik. Cuma karena yang nyebut itu Rasul, itu yang membuat dia luar biasa. Kalau ada sebagian orang, Ustadz mohon doanya, kadang-kadang doa ini saya pakai Allahumma barik fi amwalihi. Itu baik bunyi doanya, Allahumma barik fi amwalihi. Kalau dia punya dagangan, Allahumma barik fi tijaratihi misalnya ya. Itu bisnis juga, Allahumma barik fi tijaratihi, ya Allah berkahi bisnisnya, usahanya. Ternyata jadi barang. Akhirnya Sa'labah ini berduit kan. Nah akhirnya yang datang ke masjidnya duluan sekali dan baliknya belakangan sekali, beguyur, akhirnya tidak terjingok lagi di masjid. Ya mungkin bisnisnya sudah banyak. Dan husnuzonnya semayang di tempat lain kan. Cuma kalau dia tidak semayang nian, nah ini akhirnya membuat celaka, sibuk gitu kan. Ini ma'asyarul muslimin tentang permasalahan apakah mani itu najis atau tidak. Khilafiyah di antara para ulama. Hadis berikutnya, belum jam 6. Wa an Abis Samhi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Samhi radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughsalu min baulil jariyah, kalau menemukan air kencing bayi perempuan maka dia harus disiram, kata Rasul harus disiram. Wa yurassu min baulil gulam, tapi kalau menemukan air kencing bayi laki-laki maka dia boleh hanya dipercikkan saja. Dia boleh hanya dipercikkan saja. Nah, masyaallah muslimin, ini di dalam mazhab Syafi'i disebut dengan contoh najis ringan ya. Najis mukhaffafa, najis ringan. Najis ringan dalam mazhab Syafi'i contohnya cuma satu ini, yaitu air kencing bayi laki-laki yang masih ASI, batasannya adalah umurnya belum 2 tahun, karena orang umur 2 tahun masih ASI ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dia masih murni ASI, kalaupun seandainya ada tambahan-tambahan, tapi itu tambahan dikit-dikit baik. Maksudnya tetap yang menjadi bahan pokok itu adalah ASI-nya itu. Bahwa sesekali misalnya kadang-kadang ditambah dengan pisang gitu kan,
dikeringkan dengan pisang gitu kan. Orang kita kan sering mengeringkan bayi pisang. Walaupun kadang-kadang ini juga patut ditanyakan ke dokter kira-kira ya, benar tidak, maksudnya boleh tidak memberikan bayi yang umurnya belum 2 tahun dikeringkan pisang itu ya. Ini perlu apa namanya? Perlu ditanyakan dengan bayi spesialis anak. Di luar itu semua kita tidak bahas tentang pisangnya gitu kan. Di luar itu semua selagi ASI yang menjadi dominan makanan, maka air kencing bayi laki-laki itu najis ringan. Najis ringan itu caranya, kalau seandainya bayinya kencing, air kencingnya itu harus dihilangkan dulu. Saya dia kencing di lantai, ada airnya kan. Nah maka air kencing ini harus dihilangkan dulu, diangkat dulu, dikeringkan. Nah baru setelah dia hilang, zat air kencingnya itu hilang, baru kemudian yang ini boleh, ingat kata-kata boleh ya, boleh hanya dengan dipercikkan saja, boleh hanya dengan dipercikkan saja. Kalau mau disiram, tambah bagus kan. Tapi yang jelas air kencingnya harus dihilangkan dulu. Kalau air kencingnya masih di sini, kemudian dipercikan baik, tidak bisa itu. Karena air kencingnya masih ada. Nah, berbeda dengan air kencing bayi perempuan, walaupun dia sama-sama ASI, tapi kata Rasul SAW, ini kencing perempuan harus disiram. Ambil dulu air kencingnya, buang. Ini sisa yang sudah dikeringkan ini harus disiram. Tidak boleh hanya dipercikan. Disiram itu mengalir. Ya walaupun istilahnya nyiramnya sebatas ini. Kemudian setelah itu ambil lagi pengepelan, kemudian dikeringkan lagi. Nah, begitu caranya. Supaya kita bisa terhindar dari najis. Bisa terhindar dari najis. Nah, terus terang ini agak ribet, agak repot. Tapi kalau bayi sudah di atas 2 tahun dan dia sudah tidak ASI lagi, baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan sama. Nah, disinilah repotnya, harus disiram. Disinilah repotnya. Sebagian dari orang kita, saat ada bayi yang kencing di lantai misalnya, satu, ini air kencingnya diambil dulu, oke sudah benar itu kan. Kemudian sisanya itu kadang-kadang cuma dipel. Dipel itu kan kategorinya mercikkan bukan, nyiram juga bukan, ngepel kan. Nah, kalau dipel dia kategorinya belum kategori yang kita baca hadisnya pada subuh kali ini. Dia harus disiram. Jadi walaupun misalnya bagian cuma 0,5 meter kali 0,5 meter, ini tempat dia kencing, ini kencingnya kita keringkan dulu, harus disiram. Airnya mengalir. Walaupun cuma di sini, baru kemudian dikeringkan lagi ini. Begitu memang caranya. Tapi memang itu repot, memang repot. Karena kencingnya bayi itu dan anak-anak itu bukan sekali ini, bukan. Berkali-kali kan. Berkali-kali. Disitulah letak repotnya, dan kalau seandainya kita abai, maka tempat ini nanti bisa jadi tempat najis yang kalau dipakai sholat, dia tidak sah sholatnya. Nah makanya memang perlu menjadi perhatian kalau kita sholat di rumah, kira-kira carilah tempat di mana yang memang kita yakin tempat itu tidak ada najisnya. Makanya konsep rumah modern misalnya harus ada satu alokasi tempat di rumah di mana biasanya kita sholat. Ini namanya musola di rumah, gitu kan? Musolal bait, musola di rumah. Tempat yang kita khususkan untuk kita jadikan sebagai tempat sholat, itulah namanya musolah rumah. Dan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, musolah yang ada di rumah ini boleh dipakai untuk iktikaf perempuan. Boleh dipakai untuk iktikaf perempuan. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz, boleh tidak iktikaf di rumah? Khilafiyah di antara para ulama. Tapi dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, boleh perempuan iktikaf di rumah, tapi pada tempat yang memang biasanya dia pakai untuk sholat. Bukan di depan TV misalnya, itu kan tempat nonton kan.
bukan di atas sofa itu tempat duduk. Tempat memang spesial dijadikan tempat sholat. Disitulah dia duduk, perempuan iktikaf di situ. Tapi kalau laki-laki nah di masjid ya. Masjid Baitur Rahman. Nah, Bapak Ibu semua, kalau ditanya kenapa Rasul membedakan sallallahu alaihi wasallam antara cara menyikapi kencing perempuan dengan kencing laki-laki. Nah, disinilah letak salah satu kemukjizatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu sebenarnya ngomong apa adanya baik kan. Rasul bukan dokter, Rasul bukan research, Rasul bukan orang yang melakukan penelitian khusus, enggak. Rasul hanya ngomong baik. Nah, ternyata memang didapati oleh sebagian peneliti sekarang ini, komposisi kencing bayi laki-laki dengan komposisi kencing bayi perempuan itu berbeda. Komposisi kencing bayi laki-laki kira-kira ya lebih berat daripada komposisi kencing bayi perempuan lebih berat daripada komposisi kencing bayi laki-laki. Ini pernah saya baca di sebagian media online, terutama beberapa mereka yang berusaha untuk melakukan penelitian tentang hadis ini. Ini namanya hadis mukjizat. Ini salah satu bentuk mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngomong tentang kesucian tapi ternyata di dalamnya ada hal-hal yang tersingkap sekarang ini bahwa secara komposisi, secara zat memang beda. Itu yang pertama. Yang menjadi alasannya. Sikok lagi. Sebenarnya dua lagi lah kepalangannya. Kita singkat ke bawah. Wa an Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Asma. Ini dulurnya Aisyah radhiyallahu anha, dulur Aisyah radhiyallahu anha. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi damil haid yusibus saub. Kalau seandainya ada darah haid yang mengenai pakaian. Gimana solusinya kalau ada darah haid yang mengenai pakaian? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma'i summa tandahuhu summa tusalli fihi. Muttafaqun alaih. Kalau ada darah haid mengenai pakaian, maka caranya adalah satu, terutama kalau darahnya, biasanya kan darah kalau kena badan atau kena pakaian, itu kan dia cepat mengering ya. Nah, untuk itu yang pertama adalah dia harus kerik, dia harus gosok dulu. Jadi ini misalnya bajunya dilumbat-lumbat kayak gini misalnya. Jadi dia harus kerik, dia harus hilangkan dulu dengan jari-jarinya. Itu yang pertama. Yang kedua, takrusuhu bil ma. Baru kemudian ini dia taruh di air, baru kemudian dia kucek-kucek. Kalau yang pertama kucek-kuceknya tanpa air dulu, Yang kedua, kucek-kuceknya dengan air. Baru yang ketiga adalah baru disiram. Sisanya disiram. 3 kali berarti. Ya intinya sampai hilang nian. Sampai hilang nian. Ya kalau sekarang misalnya kita rendam di deterjen, kemudian kita kucek-kucek, kemudian kita cuci lagi. Nah, itu paling bagus. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baru dipakai untuk sholat. Ya ini bukti bahwa satu, darah itu memang najis, dan yang kedua apalagi darah haid dia najis. Satu lagi kepalangan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qalat Khawlah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yadhhab ad-dam, bagaimana kalau seandainya sudah kami kucek-kucek, sudah kami bersihkan segala macam, kok darah itu masih belum hilang? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakfikil ma'u wala yadurruki atharuhu.
Kalau sudah dikucek-kucek dengan air begitu ya, sudah kucek-kucek dengan air, kemudian sudah disiram, masih tidak hilang juga, nah maka kira-kira sisa-sisanya itu tidak jadi masalah. La yadurruki, tidak akan membawa mudarat. Jadi kalau kita sudah maksimal berusaha membersihkan najis, sudah segala macam kita siram semuanya, masih tidak hilang dalam arti satu di antara 3 sifat najis ini belum hilang. Misalnya warnanya belum hilang, atau aromanya belum hilang, atau rasanya belum hilang. Jadi Bapak-bapak, kalau kita bersihkan najis sudah maksimal, salah satu di antara 3 sifat yang kita sebutkan ini tadi masih ada, salah satunya saja ya, maka itu tidak jadi masalah. Tapi kalau seandainya 2 yang ada, misalnya masih sisa warna dan masih sisa bau, rasanya udah kati, ini masih najis. Rasa tidak ada, warna sudah tidak ada. Sebentar. Rasa tidak, warna masih ada, rasa tidak ada, tapi bau masih ada, berarti masih najis. Berarti masih najis. Jadi pilih salah satunya. Nah, maka semalam saat saya sudah baca teks hadis ini, kata Kiai Haji Muhajirin Amsar, kira-kira begini, kalau ada pertanyaan Ustaz, kalau kita sudah BAB, kemudian kita sudah cebok tangan kiri sudah kita bersihkan dengan air, kadang-kadang kita kasih sabun pula kan, kita kasih air lagi, kemudian kan kadang-kadang dicium kan, nah apa masih ada aromanya ini kan. Nah, kalau warna tinja sudah tidak ada lagi kan, beres. Kemudian kalau rasa tinja sudah tidak ada lagi, beres. Sisa aromanya baik, itu tidak jadi masalah. Pokoknya kalau kita sudah maksimal, sudah kita bersihkan, sudah kita siram dengan air, lama kita siram air, kita sabuni pula, kemudian kita sirami lagi, masih ada baunya, itulah yadurruka. Itu tidak jadi masalah. Maksudnya kalau setelah itu kita sholat dalam posisi masih ada bau-bau dikit itu tidak jadi masalah. Pokoknya kalau ada najis pastikan dulu warna, rasa, aroma. Kalau tinggal satu, duonya sudah hilang, boleh. Kalau sisa duo, baru satu yang hilang, tidak boleh. Apalagi kalau tiga-tiganya masih, itu tidak boleh. Oke, kira-kira itu yang bisa kita baca. Alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadis yang kita baca subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang pengen ditanyakan sebelum kita istirahat, kami persilahkan. Ya, nyamuk kita tepak, kemudian ada darah, nepaknya lagi semayang boleh kan? Nepaknya lagi semayang. Oke, 1, nepak nyamuk lagi semayang itu boleh baik kalau memang ada ketahanannya kan. Ya cuma cara nepaknya beguyur, cara nepaknya jangan maini kan. Jadi ala kadarnya baik. Ndak kena sudah kan? Kayaknya tidak kena diuber lagi kan. Jadi nepaknya ala kadarnya baik. Kalau seandainya sudah ditepak ada darahnya, maka darah yang sedikit itu insya Allah itu bagian dari yang dimaafkan. Jadi qalilun najasa, di sebagian najis yang kalau dia ada sedikit itu dimaafkan, apalagi susah untuk kita menghindarinya. Jadi itu jawabannya, dimaafkan insya Allah. Tapi kalau mimisan, enggak Pak. Kalau mimisan dia harus mundur dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu sholat mimisan, mundur dulu. Karena ini terlalu banyak mimisan. Itu najis. Harus dibersihkan dulu, ditenangkan dulu baru sholat lagi. Itu mimisan. Ya, bentar Pak.
Ya, wallahu a'lam bissawab. Memang kalau kita pakai standar menyusun saf, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, liyani zawil ahlami. Rasul kalau jadi imam, kata Rasul, saya kalau sholat, maka yang berada di belakang saya ini adalah orang-orang yang sudah dewasa. Kemudian baru setelah itu anak-anak, baru setelah itu perempuan dewasa, baru kemudian setelah itu anak-anak. Ini susunan saf standar. Nah, tapi kan anak-anak yang ditaruh di belakang itu kan dalam momen-momen yang sangat aman gitu kan. Satu aman, misalnya di Masjid Baitur Rahman ini aman lah, anak-anak taruh di belakang. Yang kedua, anak-anaknya juga, anak-anak yang ditaruh di belakang sekali sesama mereka ini memang anak-anak yang terdidik, rapi segala macam. Umur mereka setara, misalnya umur-umur SD, bisalah kita ajak seperti itu. Tapi kalau umur-umur 4 tahun, umur-umur 3,5 tahun yang kira-kira kita taruh di belakang, sudah tuh hilang mereka kan. Menyebar gitu kan, menyebar. Nah, yang seperti ini kadang-kadang ditaruh di samping orang tuanya. Nah, apakah itu memutus saf? Wallahu a'lam bissawab. Saya pribadi menilainya itu tidak memutus saf. Dan bahwa alasan menutup saf, misalnya ini yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad, bahwa pistolnya belum disunat, kata Ustaz Abdul Somad kan, ada najisnya. Tapi kan insya Allah najisnya itu kan terjaga. Maksudnya walaupun misalnya pistolnya belum disunat tadi, ada najisnya sehingga dianggap memutus saf, tapi itu kan tertutup. Dia bukan terbuka di bagian luar. Ibaratnya itu masih masuk dalam kategori tertutup seperti itu ya. Nah, jadi memang ada sebagian dari ulama yang menilai itu bisa memutus saf. Tapi kalau saya pribadi lebih condong ke yang tidak memutus saf dengan beberapa alasan. Satu, lurus dan rapatnya saf itu bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah kesunnahan. Jadi ibaratnya orang menyusun saf jarang-jarang, itu ibadah berjamaahnya tetap sah walaupun kurang sempurna. Jadi dia tidak wajib. Makanya kan luruskan, rapatkan, karena lurus dan rapat bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah, bukan kewajiban sholat berjamaah, bukan. Yang pertama. Yang kedua, rapatnya saf itu kategorinya bukan harus menempel kaki kiri dan kaki kanan, bukan. Kategorinya ya, sudah dianggap rapat jika seandainya ada orang yang berdiri antara satu dengan orang lain, sekiranya ada space dikit dan space ini tidak bisa masuk orang lagi, itu sudah dianggap rapat. Jadi kalau seandainya kita antara kaki kita dengan kaki teman lain beda satu tebal ini, beda satu telapak tangan ini kaki kita, ini kaki teman kita. Ini sebenarnya sudah dianggap rapat, sudah kategori rapat. Kalau ada yang mau merapatkan lagi, bagus, boleh-boleh baik. Cuma kalau merapatkannya misalnya sudah seperti ini sudah dianggap rapat. Nah, yang ketiga, ketika misalnya ada anak-anak yang menjedah, satu di sini, di tengah-tengah ini ada anak-anaknya, apakah dia memutus saf? Memang khilafiyah di antara para ulama, tapi saya sendiri saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang tidak menganggap ini putus. Jika memang ini anak-anak tidak bisa untuk ditaruh di belakang dengan faktor umur. Tapi kalau anak-anak ini bisa ditaruh di belakang, sudah umur 5 tahun, sudah umur 6 tahun misalnya ya, maka taruhlah mereka saf sendiri di belakang. Nah, itu akan lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya saya wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kalau tidak habis kita simpan. Nah, bagaimana kita mengukur adanya amak di dalam jus buah-buahan itu? Iya, iya, iya. Terima kasih. Iya. Bagaimana kita mengukur bahwa fermentasi itu masih dalam taraf boleh dimakan, boleh diminum? Dia belum jadi khamar. Ini agak susah juga jawabnya, Pak. Mungkin nanti ada beberapa yang lain yang bisa menambahkan. Sementara ini satu ukurannya adalah ukuran kebiasaan. Misalnya tapai itu jadi tapai 2 hari misalnya kan. Kita buka, kita makan masih lemak. Kalau sudah seminggu kita makan, misalnya kok rasanya sudah lain. Nah itu kategorinya kebiasaan. Jika diduga sehari kita simpan masih aman, 2 hari kita simpan masih aman. Kalau sudah 3 hari sudah muncul buih-buih dikit misalnya ya. Nah itu sudah tidak usah dimakan dan minum lagi. Cuma kalau pengen diketahui pada kadar berapa misalnya secara hitung-hitungan matematika misalnya, itu yang saya tidak bisa menjelaskan. Jadi sementara waktu saya hanya bisa menjawab ukurannya adalah kebiasaan saja, urf budaya masyarakat. Kapan jadi tapai dan kapan sudah teplewat jadi tapai. Teplewat jadi tapai. Jadi tuak kan? Jadi tuak. Itu Pak, kira-kira budaya saja, budaya masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah minum tapai pening-pening dikit, nah berarti sudah masuk. Berarti sudah rusak itu tapainya. Sudah rusak. Iya. Pak Ridwan, ada yang bisa ditambahkan menjawab pertanyaan beliau ini? Gimana cara mengukur berapa hari kira-kira kan? Sementara waktu saya hanya punya jawaban itu. Tes. Habis? Masih? Sikau lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kejadian benar yang saya alami 3 minggu yang lewat itu. Waktu saya sholat, saya dikejar sekali, saya biarkan 2 kali, dirapatkan. Maksud saya ada rujukannya atau bagaimana solusinya untuk mengasih itu? Karena kita batal mungkin. 3 kali dikejarnya, mepet benar. Saya merapat betul. Terima kasih. Oke. Memang dulu Pak Haji di zaman sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada riwayat yang menyebutkan saat Rasul menyusun saf jamaah itu dan Rasul menyuruh rapat dan lurus, ada sebagian sahabat mengatakan wa kana ahadu minna, salah satu di antara kami itu bahkan menempelkan satu kaki dengan kaki yang lain. Tapi itu tidak seluruh sahabat. Itu sebagian sahabat melakukannya sampai menempel satu kaki dengan kaki yang lain. Tapi itu tidak terjadi pada semuanya, bahwa seluruh jamaah yang ada di belakang Nabi nempel kaki satu dengan kaki yang lain. Tidak, itu hanya sebagian sikok 2-3 baiklah. Nah dari sini ya memang saya dalam posisi lebih cenderung ke pendapat yang tengah. Yang tengah ini begini. Saya kurang sepakat dengan sebagian ulama yang mengatakan rapat dan lurus itu wajib. Saya kurang sepakat. Ini. Karena memang ada sebagian ulama yang mewajibkan rapat dan lurus dan rapatnya harus begini. Ada sebagian yang mewajibkan. Tetapi saya lebih sepakat dengan yang tengah saja. Kategori rapat itu sudah dianggap rapat adalah saat satu jarak antara kaki satu dengan kaki yang lain tidak bisa dimasuki orang untuk sholat. Jadi bolongnya itu tidak bisa masuk lagi orang. Itu kategorinya sudah dianggap rapat. Jadi rapat itu kira-kira range-nya adalah saat ada space antara satu orang dengan yang lain itu sudah tidak bisa lagi dimasuki orang lain. Ya kira-kira antara satu kaki dengan kaki lain beda 2 jari, beda 3 jari, beda 4 jari, ini sudah kategorinya rapat. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita sholat berjamaah memang yang harus kita lakukan adalah sebenarnya kita perlu saling memahami satu dengan yang lain. Misalnya sesama makmum harus saling fahami
walaupun dengan pemahaman-pemahaman yang berbeda. Misalnya saya makmum yang misalnya pendapatnya harus rapat nian, tapi sebelah saya ini adalah makmum yang pemahamannya tidak harus rapat nian. Nah, maka dalam hal ini saling pahami baiklah, gitu kan. Misalnya sekali dirapatkan, terus dia agak nyingkir dikit, berarti kan beliau ini kan tidak rapat nian kan, berarti jadilah itu kira-kira kan. Kira-kira ini yang saya maksud dengan harus saling memahami. Yang ketiga, sholat berjamaah itu salah satu tujuannya adalah persatuan kan? Sholat berjamaah itu salah satu tujuannya adalah persatuan. Nah, sebelum kita bersatu yang lainnya, minimal saat kita sholat berjamaah itu ada rasa di dalam hati kita ini bersahabat dengan seluruh jamaah. Jadi ibaratnya jangan sampai di masjid ini ada semacam sekat-sekat yang akhirnya membuat kita seakan-akan kita ini terkotak-kotakan. Padahal cuma beda dikit baik kan. Ya, ada yang kunut, ada yang tidak misalnya kan. Imam kunut dia tidak ngangkat tangan misalnya kan. Atau yang lainnya agak renggang-renggang dikit dia pengen rapat-rapat nian. Atau yang lain rapat-rapat nian dia agak renggang dikit. Yang lain pakai gamis, yang lain pakai sarung, yang lain pakai celana misalnya. Nah, ini sebenarnya kalau kita sudah masuk ke sini, kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk bisa menyatu, kira minimal akrab lah seperti itu. Dan itu akan terjadi, akan ada jika kita saling memahami antara kita dengan yang lain. Kira-kira itu Pak jawabannya. Silakan. Dalam praktek yang terjadi. Silakan. Kalau kita sedang sholat, saat kita memang sudah dianggap rapat. Jadi ada suatu waktu ada makmum yang batal. Sholat dari Islam. Siap. Bagaimana caranya? Apa kita harus arahkan rapat-rapat gesek semuanya? Apa gimana kita? Iya, memang adab sholat itu kalau saf kita renggang dan renggangnya itu masih bisa dimasuki oleh satu orang, maka yang renggang, yang posisi bolong itu harus diisi. Bisa dengan menggeser kanan ke kiri, kiri ke kanan, bisa dengan maju dari belakang ke depan. Tapi kalau seandainya kosongnya di sini misalnya ya, mungkin dari sini geser ke sini, berarti kan dari kanan saya ke kiri. Kalau yang bolong di sini, mungkin dari kiri saya ke kanan sini. Jadi tunggukan dulu siapa yang paling dekat. Kalau ada bolong muat sikok orang, tunggukan dulu yang paling dekat, kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kalau yang paling dekat ini tidak bergeming, nah baru kemudian yang belakang maju. Itu demi kesempurnaan sholat. Kalaupun seandainya bolong sampai selesai, itu sholat berjamaahnya tetap sah, tapi hitungan kesempurnaan sholatnya agak berkurang karena bolong ini tadi. Bolong yang semestinya bisa ditutupi oleh satu orang. Sedang sholat itu. Tidak apa-apa bergeser sedang sholat, tidak apa-apa. Ya beguyur baya bergesernya, selangkah, dua langkah, selesai. Maju selangkah, dua langkah, tiga langkah, selesai. Saya kira kalau antara satu saf dengan depannya itu dua langkah bisa. Dua langkah bisa. Ya itu benar, bagus itu. Jadi memang kita butuh dirapikan dan butuh dirapatkan. Cuma kategori rapat itu yang detailnya sebagian menilai sudah dianggap rapat jika memang tidak bisa dimasuki lagi oleh satu orang, itu sudah dianggap rapat. Walaupun ada sebagian lain yang menilai harus menempel kaki satu dengan kaki yang lain. Nah, kadang-kadang juga permasalahannya terlalu menempel kaki satu dengan kaki yang lain, itu susah duduk tasyahudnya. Kadang-kadang membuat susah duduk tasyahudnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih.
Yes.